Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Beserta kamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sore ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Fiqh Sunnah Linisa, dan pada pertemuan yang lalu kita membahas seputar iftiros ya, atau kita akan menginjak pada pembahasan seputar iftiros. Ini masuk di dalam sunat-sunat sholat ya, yang sifatnya fi'liyah, perbuatan. Kita terakhir membahas seputar an-nuzul fi sujud al-yadain qabla arubatain. Itu yang ketujuh. Sekarang kita menginjak kepada yang 8, iftirasur rijlil yusra wa nasbul yumna fi jalsati baina sajadatain, yaitu mengiftiraskan kaki yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan, maksudnya telapak kaki ya, atau kaki kanan dan menegakkan kaki yang kanan di dalam duduk di antara dua sujud. Jadi duduknya itu seperti duduk tahiyat awal. Ini didasarkan kepada hadis Aisyah, wa anna Aisyah qalat wa kana yafrisu rijlahu al-yusra wa yansubu rijlahu al-yumna. Ini bisa dibaca yansibu bisa. Beliau Nabi alaihi salatu wasallam biasa menghamparkan atau mengiftiroskan kaki yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan. Maksudnya yang ditegakkan adalah telapak kaki ya, karena yad dan rijl itu, tangan dan kaki itu kalau dimutlakan tanpa batasan, maksudnya adalah telapak tangan dan atau telapak kaki. Misalnya seperti misalnya ayat tentang tayamum ya, kan di situ aidikum itu tanpa ilal marofik ya. Maka diterangkan oleh Syekh Utsaimin ya, kalau tanpa batasan seperti itu atau mutlak itu maknanya adalah telapak tangan. Tapi kalau disebutkan batasannya, misalnya faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marofik, itu maknanya sampai ke siku, karena disebutkan sampai mirfak siku. Jadi ini kaidah yang berlaku di dalam bahasa Arab ya. Lafadz yad tangan atau kaki itu kalau dimutlakan tanpa batasan maknanya adalah telapak tangan atau telapak kaki. Tapi kalau disebutkan batasannya, maka dimaknakan sebagaimana batasannya ya. Makanya pencuri laki-laki asarik ya, wasarikotu,
pencuri laki-laki dan perempuan itu diperintah oleh Allah untuk memotong tangannya dengan lafaz tanpa dibatasi, lafaz mutlak. Artinya kalau lafaz mutlak ya tangan yang dimaksud telapak tangan. Sehingga di sini disebutkan yaftiru rijlahul yusra, yang dimaksud telapak kaki kiri. Wayan subu rijlahul yumna, itu yang dimaksud adalah telapak kaki kanan. Wayazuzu kadzaliki baina sajatain antang subi qadamaiki watak udi alal akibaini. Itu ahyanan bahwa mayusama al-iqa. Boleh pula hal yang demikian di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud. Itu untuk kamu seorang wanita menegakkan kedua telapak kakimu dan kamu duduk di atas kedua tumitmu. Ini disebutkan kadang-kadang. Ini yang dinamakan dengan duduk iqa, ya. Duduk iqa itu ada yang dibolehkan, caranya seperti itu. Tapi ada yang dilarang. Karena iqa itu ada beberapa bentuk duduknya. Tapi kalau iqa yang seperti itu, yaitu dengan ditegakkan kedua telapak kaki, artinya ditegakkan berarti yang menjadi sandaran pada saat duduk itu sandarannya adalah jari-jari ditekuk ke arah kiblat semua. Kemudian kedua tumit itu ke atas kan. Nah, kemudian kedua tumit inilah yang menjadi bantalan dari kedua pantat. Artinya kedua pantat duduk di atas kedua tumitnya. Ya, jadi posisi duduk di antara dua sujud itu tinggi gitu loh. Ya, tidak seperti kalau duduk iftiros ya. Kalau duduk iftiros kan pantat diletakkan ke telapak kaki kiri. Karena telapak kaki kiri itu diiftiroskan, ya. Sehingga telapak kaki kanan itu ada di samping pantat sisi kanan gitu. Itu duduk iftiros. Beda kalau tawaruk. Kalau tawaruk memang dihamparkannya telapak kaki kiri itu di bawah betis, jadi antara lutut dengan dia disorongkan ke kanan antara lutut dengan telapak kaki yang ditegakkan, telapak kaki kanan yang ditegakkan, itu tawaruk namanya. Dan ini dilakukan iqa ini sifatnya kadang-kadang saja. Li hadis Tawus qala qulna libni Abbasin fil iqa anil qadamain faqala sunnatun faqulna lahu inna lanarahu hufa'an birajul, ya. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bal hiya sunnatun nabiyyika alaihi salatu wassalam. Karena hadis Tawus yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, dia berkata, kami berkata kepada Ibnu Abbas tentang iqa di atas kedua telapak kaki tatkala duduk di antara dua sujud. Maka beliau berkata iqa itu dia sunnah Nabi, ya. Maka kami pun berkata kepada Ibnu Abbas, benar-benar kami memandang orang yang duduk seperti itu termasuk dari sikap tidak elok pada seorang laki-laki.
itu dibaca rojul ya. Setahu saya rojul, kan dibaca rijal itu sikap elok. Kami memandang itu sikap tidak elok ya, memperlakukan kaki. Artinya cara duduk seperti itu termasuk hal yang tercela gitu loh di sisi kami, kata Tawus. Maka Ibnu Abbas mengatakan bahkan ini adalah sunnah Nabi-mu alaihi salatu wassalam. Makanya kalau kita dapati ada sebagian pas duduk di antara dua sujud itu duduknya seperti itu. Pada saat sholat jamaah itu lebih tinggi dibandingkan yang lain, karena yang lain kan duduknya dengan iftiros, dia dengan ik'a seperti itu ya, jadi tinggi tambah tinggi dibandingkan orang sholat yang lainnya. Maka seperti itu tidak ada masalah, karena ini termasuk sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian wan Abi Zubair anahu ro'a Abdullah ibn Umar idza sajadat hina yarfa ra'sahu min sajadatil ula yaqutu ala atrafi asabihi wa yaqul innaha atau innahu minas sunnah. Dari Abi Zubair bahasanya dia melihat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma sujud ketika dia mengangkat kepalanya dari sujud yang pertama ya. Beliau sujud ketika mengangkat kepalanya dari sujud pertama, jadi posisi masih sujud kemudian mau mengangkat kepalanya dari sujud tersebut. Nah, di saat beliau melakukan itu yaqudu, beliau kemudian duduk pada atau duduk di atas ujung jari kakinya. Artinya bantalan paling bawahnya ke lantai itu dengan ujung jari kakinya itu diarahkan ke kiblat. Duduknya tetap di atas kaki tumitnya, dua tumitnya. Maka beliau mengatakan suhunya ini termasuk sunnah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, cukup jelas. Kemudian yang ke-9 adalah itolatu ajal sati baina sajadatain. Termasuk dari sunnah fi'liyah itu memanjangkan duduk di antara dua sujud. Dipanjangkan, maksudnya dipanjangkan itu ya waktunya lebih lama gitu. Waqad kana hadza hadiyan Nabi alaihi salatu wassalam. Fa'an Anas qol kana Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqutu baina sajadatain hatta naqula qad auhama. Di dalam riwayat Imam Muslim dari Anas ya, dan di situ diterangkan benar-benar perkara ini termasuk bimbingan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dalilnya Anas berkata adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau duduk di antara dua sujud sampai kami mengatakan qad auhama. Beliau ini sudah terkena lupa karena sampai lama duduknya itu ya. Wa hadhihi sunnatu tarakaha an-nasu min ba'di inqiradi asri sahabah. Walihada qalat Habib wa kana Anas yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu yamkusu baina sajadatain hatta naqula qad nasiya au qad auhama. Dan ini termasuk dari sunnah yang
manusia banyak meninggalkannya, ya. Mulai ditinggalkan itu sejak habis masa sahabat. Oleh karena inilah Thabit Al-Banani atau Thabit Al-Bunani, ini muridnya Anas bin Malik. Itu dia mengatakan, ya, dan manusia dahulu mereka melakukan sesuatu yang aku tidak melihat saat ini kalian lakukan, ya. Dimana dahulu di masa sahabat, ya, itu biasa manusia diam di antara dua sujud itu sampai kami mengatakan benar-benar dia telah lupa atau telah dibikin lupa. Artinya sampai ini sholatnya lupa atau gimana kok sampai lama duduk di antara dua sujud. Ya, karena memang Nabiullah Muhammad SAW pernah melakukan ini. Jadi sunnah yang mahjurah itu namanya, sunnah yang sudah manusia meninggalkannya. Nah, ini duduk di antara dua sujud itu kadang perlu ramai, ya, agar supaya sunnah ini dihidupkan, tidak ditinggalkan, ya. Dan para sahabat sebagaimana tadi perkataan Anas sampai mengatakan hatanakul, sampai kami katakan qad auhama, ini istihad, ya. Ya, istihadnya para sahabat. Walaupun istihadnya itu ini istihad yang tidak tepat, ya, karena Nabi sebenarnya melakukan itu bukan karena lupa, ya, tapi karena itu memang ajaran Nabi. Kemudian yang 10 adalah al-julus ba'da sujudi qabla al-qiyami raq'ati saniyati awi rabi'ati jalsatal istirahah. Duduk setelah sujud, ya, saya sujud kedua sebelum tegak berdiri untuk rakaat yang kedua dan untuk rakaat yang keempat. Karena rakaat yang pertama, kalau sudah rakaat yang pertama, ya, atau untuk rakaat yang kalau pertama kan memang tidak ada, ya, nanti dulu ini, ya, rakaat yang kedua mau naik, demikian pula rakaat yang keempat mau ketiga, ya. Ini kan untuk rakaat yang kedua, ya, artinya dari rakaat pertama ke rakaat kedua, ya. Demikian pula dari rakaat ketiga ke rakaat keempat. Itu kan langsung, artinya tidak ada tahiyat awal, tidak ada tahiyat akhir. Maka sebelum berdiri itu dari sujud itu ada duduk namanya jalsatal istirahat, duduk istirahat. Dan duduk istirahat ini yang menamakan adalah Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i. Namun ada pembahasan, ya, yang panjang di kalangan ahli fikih tentang masalah tersebut, ya. Ya, sebagian beralasan bahwa itu karena sebuah sebab ilah. Karena Nabi sudah mulai sepuh, mulai menua dan mulai gemuk, ya, dagingnya mulai banyak, sehingga berat. Untuk langsung itu berat. Nah, ini pembahasan di kalangan ahli fikih itu.
Makanya sebagian pendapat ya mengatakan yang lebih utama langsung, ya, karena itu intikal gitu, perpindahan dari sujud kepada langsung kepada berdiri untuk rokaat setelahnya, ya, seperti bangkit dari rokaat yang pertama ke rokaat kedua, atau dari rokaat pertama untuk rokaat yang kedua, juga bangkit dari rokaat yang ketiga untuk rokaat yang keempat. Itu kan memang intikoli, itu sifatnya perpindahan gerakan. Berbeda kalau di rokaat kedua dan di rokaat keempat. Setelah sujud yang kedua yang ada adalah tahiyat kan gitu. Nah, itu antara sujud kedua dengan tahiyat itu ada intikoli sendiri, ada takbir perpindahan sendiri. Nanti dari at-tahiyat mau ke rokaat ketiga itu ada takbir intikoli. Tapi kalau rokaat keempat mau kelima ndak ada, karena kalau untuk sholat wajib yang ada salam. Tapi kalau untuk sholat witir yang 5 rokaat ya ini ndak ada tahiyat awal. Yang ada kalau 7 rokaat, 9 rokaat atau 7 atau 9 rokaat itu baru ada, yaitu tahiyat awal, sebagai tahiyat awal. Dalam kitab ini disebutkan fayusanu laki ba'dal faraghi minasujudi tsani minarokaatil ula wasalisah antajlisi jalsatan khafifatan qabla qiyamiki ila rakaati tsaniyati warabiati. Disunatkan bagimu setelah selesai dari sujud kedua dari rakaat pertama dan juga rakaat ketiga, kamu duduk dengan duduk yang ringan sebelum kamu berdiri menuju rakaat kedua dan juga pada saat mau berdiri menuju rakaat yang keempat. Ini duduk istirahat. Di hadis Malik ibnul Huwairis anahu ra'an nabiyya alaihi salatu wasalam yusolli fa idza kana fi witrin min solatihi lam yanhab hatta yastawiya qa'idan. Malik ibnul Huwairis dia berkata ya, atau bahasanya beliau ini melihat Nabi sholat apabila beliau Nabi alaihi salatu wasallam itu bangkit dari rokaat yang ganjil, yaitu rokaat 1 dan 3. Beliau tidak langsung berdiri sampai lurus dia duduk dulu, namanya duduk istirahat. Nah, kemudian kita lanjutkan biar selesai. Itu yang ke-11, al-i'timatu 'alal ardi bil yadain inda nuhudi ilar raq'ati al-jadidah, yaitu menyandarkan kedua telapak tangan. Yad itu tanpa qaid, itu telapak tangan ya, menyandarkan di tanah dengan kedua tangan pada saat bangkit menuju rokaat yang baru. Nah, ini kalau rokaat baru ya rokaat yang akan terjadi berlaku setelahnya, dari rokaat 1 ke rokaat 3, dari rokaat kedua, rokaat ketiga, rokaat keempat. Tapi tentunya seperti itu berlakunya kalau sholatnya itu sholat yang tanpa tahiyat awal. Karena kalau ada tahiyat awal ya tidak seperti itu, ya.
Ana ulangi, tetap berlaku. Ana ulangi ya, saya keliru. Tetap berlaku. Karena setelah tahiyat awal itu tetap naik ke atas kan. Maka dengan cara apa? Kedua telapak tangannya itu disandarkan ke tanah. Ya, ke lantai. Tentang berdirinya itu tangan dulu yang dilepas dari lantai atau lutut dulu. Nah ini silang pendapat. Sebagaimana silang pendapat peletakannya. Meletakkannya mana dulu. Namun ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Yang jelas perkara ini luas. Liqauli Malik ibnil Huwairits, karena perkataan Malik bin al-Huwairits, ala uhadditsukum min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati tsaniyah jalasa wa tamada 'alal ardi tsumma qam. Malik ibnul Huwairits mengatakan, tidakkah aku ceritakan kepada kalian tentang sholatnya Rasulullah ya, di dalam hadis itu kemudian beliau mengatakan apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, beliau duduk dulu, duduk istirahat. Setelah itu kemudian beliau bersandar, menyandarkan kedua telapak tangannya itu di tanah, kemudian berdiri. Kemudian yang ke-12, al-iftirasu fi julusi li tasyahudil awal. Wa tawarruki fi tasyahudil akhir. Jadi iftiras pada duduk untuk tasyahud awal dan tawarruk untuk tasyahud akhir. Kemudian beliau jelaskan ini untuk sholat-sholat yang memang ada tahiyat awal dan tahiyat akhir ya. Al-iftirasu huwa antang subi antang subi, karena ini termasuk dari af'alul khamsah ya. Antan subi rijlakil yumna wa taftarisha al yusra wa tajlisi alaiha. Nah, ini sudah dibahas sebenarnya. Iftiras dia adalah engkau seorang wanita menegakkan kaki kamu yang kanan, maksudnya telapak kaki. Kemudian kamu iftiraskan yang kiri, kemudian duduk di atas telapak kaki kiri tadi. Pantat diletakkan di situ. Sementara kalau tawaruk dia adalah antan subi al yumna wa taqdumi al yusra wa taj'ali miq'adataki alal ard. Tawaruk itu engkau menegakkan telapak kaki yang kanan, kemudian kamu takdum ya, mendahulukan ya, maksudnya mendahulukan itu dikanankan gitu loh, dimasukkan ke lebih, jadi kaki itu diarah ke depan tapi lewat bawah bagian betis kaki kanan yang ditegakkan ya, disorongkan kaki ke sana, telapak kaki kiri disorongkan ke sana ya, dan kau jadikan pantat itu menyentuh bumi, menyentuh lantai ya, itu tawaruk namanya. Fafi hadis Abi Humaid fa idza jalasa fi raq'atain jalasa ala rijahil yusra wa nasabal yumna idza jalasa fi raq'ati al akhirati qaddama rijlahu yusra wa nasabal ukhra ya, waqa'ata ala miq'adatihi ya, mana miq'adatihi. Di dalam hadis Abi Humaid ya, dikeluarkan Bukhari dan Abu Dawud,
Maka apabila beliau duduk di rakaat yang kedua, beliau duduk di atas kaki telapak kaki yang kiri dan menegakkan telapak kaki yang kanan. Ini duduk iftiros namanya. Namun apabila duduk pada rakaat terakhir, ya, beliau mengedepankan kaki telapak kaki yang kiri. Maksudnya ditebankan itu memang diarahkan ke arah lutut bagian kaki kanan ya, dikedepankan, jadi digeser dengan dimasukkan lewat kolong antara atau di bawah istilahnya bawah betis kanan ya, antara lutut dengan jari-jari kaki dimasukkan ke sana. Ini kalau rokaat terakhir yang dimaksud di sini kalau menurut mu'alif adalah rokaat ketiga atau rokaat keempat dari sholat. Karena mu'alif di sini berpandangan kalau rokaatnya itu 2, itu tetap yang berlaku duduk iftiros dan bukan tawarruk. Makanya diterangkan di atau dilanjutkan dulu sini ya. Wana soba al-ukhra, dan pada duduk seperti ini, pada dia menegakkan yang lainnya, menegakkan kaki telapak kaki yang lainnya ya. Wa qa'ada ala miq'adatihi, ya, dia duduk di atas pantatnya. Artinya pantatnya itu diletakkan di lantai. Itu untuk tawaruk ya. Faedah idza kanati sholatu raka'ataini faqat bimakna anna fiha tasyahudan wahidan fasunah fihi al-iftiros. Ini menurut penulis kitab ini. Apabila sholat itu keberadaannya 2 rakaat saja, maknanya bahwa di dalamnya cuma ada tasyahud 1 saja, maka sunnah dalam perkara ini adalah iftiros, yaitu seperti tahiyat awal duduknya. Penulis mengatakan di hadis Aisyah fi sifati sholatin Nabi, didasarkan pada hadis Aisyah tentang sholatnya Nabi, sifat sholat Nabi. Wa kana yaqul, dan beliau mengucapkan fi kulli rakaatain at-tahiyah. Beliau ini biasa mengucapkan di tiap 2 rakaat itu at-tahiyah. Wa kana yafrisu rijlahu al-yusra wa yansubu rijlahu al-yumna, dan beliau biasa mengiftiroskan kaki kiri dan menegakkan kakinya yang kanan ya. Ini didasarkan pada lafadz fi kulli rakaatain, artinya kalau 2 rakaat ya seperti itu ya. Tapi kita tahu setiap 2 rakaat itu kan di situ masih memungkinkan makna lain, ihtimal. Di mana tiap 2 rakaat pertama adalah tahiyat awal, 2 rakaat terakhir adalah tahiyat akhir, kan gitu. Kan seperti itu. Bukan maknanya itu untuk sholat 2 rakaat saja. Ya, karena tidak dibatasi di situ. Ya, atau karena umumnya pernyataan di situ, keumumannya. Oleh karena itu ada pendapat yang lain ya, bahwa di 2 rakaat ya tetap tawarruk ya, 2 rakaat tetap tawarruk.
Dan itu pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Tapi kalau yang di 2 rakaat itu dengan cara iftirash itu pendapat Imam Ahmad dan Rojak bin Rohawai. Karena memang nas secara jelas tidak ada. Hadis ini masih muhtamal, dimungkinkan ini, dimungkinkan itu. Keterkandungan maknanya. Belum lagi memang di dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi itu tawarruk pada saat duduk pada tahiyat yang di situ berlaku salam atau beliau bersalam. Artinya kalau itu salam kan berarti tahiyat akhir. Dan di situ tidak disebutkan sholatnya 2 rakaat atau 4 rakaat. Beliau hanya diterangkan mutawarikan. Beliau bertawaruk. Tapi sekali lagi itu juga muhtamal, berkemungkinan ya. Makanya dalam perkara ini ada keluasan dan kemudian al-isyaratu bisababati fitasyahudi min awalihi ila akhiri doa waromyu bil basor ilaiha, yaitu isyarat dengan telunjuk pada saat tasahud dari awal sampai akhirnya ya. Dan juga berdoa serta mengarahkan pandangan ke tangan, terutama adalah yang dimaksud telunjuk ya. Makanya berisyarat dengan telunjuk pada saat tasahud dari awal sampai akhir doa. Dan juga waromyu bil basroh alaiha, kemudian di hadis Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabi alaihi salatu wasallam kana idza jalasa fi shalah wa do'a yadayhi ala rukbatayhi wa rafa'a isba'ahu al-yumna allati talil ibham fada'a biha wa rama bi basarihi ilaiha wa yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra fa sataha alaiha. Dalam hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, bahasanya Nabi alaihi salatu wassalam ketika duduk dalam sholat, beliau meletakkan kedua telapak tangannya itu ke kedua lutut. Ya, ingat, yadai di situ tidak dibatasi mutlak ya, artinya maknanya telapak tangan. Dan beliau mengangkat jari kanan yang berada di dekat atau berada setelah ibu jari, dimaksud jari telunjuk ya. Kemudian beliau berdoa dengannya itu, atau berdoa dengan jari telunjuk yang dia arahkan pada saat tahiyat akhir. Beliau mengarahkan pandangannya itu kepada jari telunjuk. Sementara beliau juga di satu sisi beliau wadoa yadahul yusra, meletakkan telapak tangan kirinya itu pada lututnya yang kiri. Yang dimaksud lututnya itu mulai ke arah lututnya yang kiri. Ya, dan beliau waktu itu terakhir basatoha alaiha, yaitu beliau merenggangkan jari-jari yang telapak kaki kiri di atas lututnya itu direnggangkan, tidak ditelungkupkan tapi direnggangkan, menyebar. Di bagian terakhir dari pertemuan kita sore ini, la tajuzu al-isyaratu
bi ghairi sababah, ya. Tidak boleh untuk berisyarat dengan selain jari telunjuk al-yumna yang kanan, tidak boleh. Wa an Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu anahu qala marra 'ala nabiyyu alaihi salatu wasallam wa ana atfu fi asbayya faqala, ya, faqala ahid wa asyara bi sababah, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berkata, waktu itu Nabi alaihi salatu wasallam melihat diriku sementara aku sedang berdoa dengan kedua jari telapak tanganku. Maka beliau mengatakan ahid, jadikan satu saja, ahid, ya. Wa asyara bi sababah, dan beliau pun, maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian mengisyaratkan dalam doanya itu dengan jari telunjuk yang kanan. Wa idza kanat as-sababatu al-yumna maqtu'atan farajih anal isyarata taskutu fi haqqiha wala tusra'u al-isyaratu bi ghairiha wallahu alam. Apabila jari telunjuk yang kanan itu putus, maka yang rajih isyaratnya gugur pada hak dia dan tidak disyariatkan untuk isyarah dengan jari selainnya, jari tengah atau jari jempol, ya, jari bujari atau yang lainnya, itu tidak disyariatkan, ya. Makanya ditekankan wala tusra'u al-isyaratu bi ghairiha wallahu alam. Selesai pembahasan kita untuk sunat-sunat dalam sholat yang fi'liyah. Besok kita lanjutkan pada pembahasan umurun tubahu lagi bis sholat, berbagai perkara yang diperbolehkan untukmu dikala sholat, ya. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari setan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan pada kita. Waktu dan tempat saya kembalikan ke panitia. Oh, silahkan dulu kalau ada. Kurang jelas ya. Ini ada pertanyaan ini ya? Atau oh ya, coba atau ditulis saja mungkin. Ini saya jawab yang pertanyaan di grup dulu ya. Mau bertanya mengisyaratkan telunjuk ketika tasyahud itu bagaimana ya? Posisi jari yang lainnya itu bagaimana? Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab Fathul Jalali wal Ikram, itu ada 3 bentuk ya. Ya. Bentuk yang pertama itu posisi 2 jari, yaitu jari kelingking dan jari manis itu merapat ke telapak tangan, jadi ditekuk merapat ke dalam. Yang menjadi letak pembahasan 3 macam itu posisi dari ibu jari dan jari tengah.
ya. Posisinya ada 3. Posisi pertama dia bentuk melingkar, antara ibu jari dengan jari tengah itu melingkar, jadi melingkar menyambung itu loh. Jadi ujung ibu jari diletakkan di ujung jari tengah. Ini posisi pertama. Posisi yang kedua, bahwa ibu jari itu berada di atas ruas jari tengah, di atas ruas jari tengah. Dan yang ketiga, posisi ibu jari ya, atau jempol itu bagian ujung berada di pangkal, ruas pangkal jari tengah, ya, seperti itu. Adapun tangannya ya dia menunjuk ya yang nyaman baginya, tidak kemudian ditegakkan dengan, juga tidak dibengkokkan sampai bengkok banget, enggak, biasa saja. Ya, biasa saja. Wallahu ta'ala alam. Ya. Itu cara berisyarat dengan jari gitu. Adapun jari yang kiri itu dengan disebarkan ya, arahnya itu disebarkan, menyebar pada lutut. Yang dimaksud lutut di situ bukan telapak tangan total di lutut, bukan ya, telapak tangan, tapi memang pada bagian jari-jari itu berada di lutut, tempurung lutut bagian atas. Ya. 6. Demikian ya. Nah, ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau tanya, kita sedang safar dan jarang ada mata air, hukumnya sahkah tayamum walaupun dalam keadaan bersih pakaian? Lalu qadarul lahan untuk sholat juga tidak luas dan akhirnya sholat secara duduk dalam tenda. Nah, kalau sholat wajib ya, ini kalau masalah tayamum, kalau memang tidak didapati air tidak ada masalah. Tidak didapati air itu ada 2 keadaan. Yang pertama ya, memang air tidak ada, dalam sangkaan besarnya Anggola Bandonnya tidak ada air di situ ya. Itu bisa diketahui dengan keadaan sebelumnya. Oh, biasa nggak ada air, nggak ada hujan gitu. Atau yang kedua, ada air tapi terhalang untuk memakainya. Terhalang untuk memakainya itu bisa karena 2 keadaan. Pertama, sakit, yang kalau kena air akan terbahayakan dengan air itu akan membahayakan dirinya. Atau yang kedua, air itu fil istigol, air itu posisinya tersibukkan dengan keperluan lain yang sifatnya menjadi keharusan, kelaziman, darurat, seperti untuk minum, makan, dimana kalau air itu dipakai dia tidak akan bisa minum atau makan, misalnya masak dan sebagainya ya, maka tidak mengapa untuk dia tayamum. Ini pembahasan tayamumnya. Adapun pembahasan yang lainnya kaitannya dengan sholat duduk. Sholat duduk itu mesti dilihat tentang sholatnya, jenis sholatnya. Kalau sholatnya wajib itu tidak boleh duduk ya, kalau dia mampu untuk berdiri tidak boleh ya. Makanya Nabiullah alaihi salatu wassalam kalau sedang safar
itu beliau turun dari kendaraan. Karena kalau di atas kendaraan mesti duduk. Ini secara asal ya. Tapi kalau orang tersebut misalnya darurat, tidak mungkin untuk sholat berdiri, seperti tempatnya itu sempit ya, dan dia tidak bisa turun dari kendaraan, dia di atas pesawat, di atas bis ya, dia sholat duduk itu terhukumin darurat ya, terhukumin darurat seperti itu ya. Nah, di sini kalau dalam tenda biasanya dia keluar tenda biasanya ada lahan ya. Tenda kan kalau pramuka atau kemah gitu ada lahan ya, dia keluar tenda, bukan sholat di situ ya. Jadi hukumnya tidak diperbolehkan ya, karena bolehnya sholat duduk itu hanya untuk sholat sunat, walaupun dia mampu berdiri ya. Dan bagi orang yang punya udzur sakit ya, tidak mampu berdiri ya, tidak mampu berdiri ya, dia sholat duduk. Bahkan tidak mampu berdiri, dia sholat berbaring. Bahkan tidak mampu untuk berbaring ke arah kanan atau berbaring ke arah kiri, dia benar-benar berbaring telentang dengan kaki diarahkan ke kiblat ya. Kalau benar-benar nggak mampu untuk mengisyaratkan dengan kepalanya, atau bahkan nggak mampu mengisyaratkan dengan matanya, karena kadang ada orang lumpuh, dia dengan hatinya, baik isyarat gerakannya maupun bacaannya, cukup dengan hatinya. Nah itu sholatnya orang yang punya udzur ya, sholatnya orang yang punya udzur. Adapun tidak ada udzur, maka tidak diperbolehkan untuk sholat wajib ya. Dia mesti menunaikan sebagaimana yang dijelaskan di dalam pembahasan seputar masalah tata cara sholat. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, ketika duduk iftiras atau tawarruk, apakah kepala itu memang harus miring ke kanan sehingga tulang belakang bengkok mengarah ke kanan? Jikalau kepala posisinya tegak lurus, apakah itu salah? Sebuah posisi yang menjadi kelaziman dari sebuah gerakan ya, sebuah gerakan yang paling mudah bagi dirinya, itulah yang berlaku. Tidak ada keharusan harus tegak atau miring ke kanan, tapi apa yang menjadi kelaziman duduk tawarruk yang mudah baginya, itulah yang berlaku. Contoh misalnya kaitannya perkara lain ya sebenarnya. Seorang dia mau istilahnya mau mencium anaknya gitu. Ya anaknya kan pendek, dia tinggi gitu. Ya ima dia membungkuk, wa ima dia duduk jongkok, atau wa ima dia meletakkan kaki dan lututnya di tanah untuk bisa mencium anaknya. Nah ini kelaziman. Kelaziman seperti itu adalah hal yang sifatnya mubah baginya. Termasuk intikal, perpindahan. Ya, perpindahan dari iktidal ke sujud ya mesti membungkuk. Maka yang paling mudah, tidak mungkin kan posisi kaki lurus kemudian membungkukkan badannya untuk sujud, baru kemudian lututnya ditekuk, itu kan aneh itu. Maka yang paling mudah, yang paling nyaman, makanya dikatakan hatta tatma'inna sajidan, misalnya hatta tatma'inna qaidan gitu, sampai dia tenang dalam keadaan sujud, sampai engkau ini tenang dalam keadaan
berdiri ya. Tenang. Artinya tenang itu bahwa mafsal, bagian ruas-ruas tulang itu berada pada tempatnya yang nyaman. Dan kontur dari tubuh seseorang itu loh, itu bisa macam-macam. Mungkin dia merasa nyaman dengan lurus, merasa nyaman dengan miring. Ya itu luas seperti itu. Luas seperti itu. Enggak. Kadang kalau yang miring itu kalau disuruh meluruskan mah merasa berat gitu. Tapi ada yang tubuhnya misalnya kayak perutnya besar gitu. Nah, kalau suruh miring ya susah. Enaknya dia lurus. Maka itu yang paling nyaman baginya. Ya tidak ada aturan tertentu dalam masalah tersebut. Ya. Sehingga kalau dikatakan posisinya tegak lurus, apakah itu salah? Tidak bisa, tidak ada aturan itu kemudian salah, itu tidak ada. Karena pembahasannya itu seputar apa? Tentang posisi duduknya dan bukan posisi kepalanya. Posisi duduk iftiras, posisi duduk tawaruk, dan bukan posisi yang dibahas posisi kepala. Ya bisa miring, bisa lurus. Itu adalah muasa. Yang paling penting kepalanya menghadap ke kiblat, itu yang paling penting. Ya, jangan noleh ke kanan, noleh ke kiri, ayo ke kiblat. Tentunya di situ ke kiblat itu dengan mata dimaklumi, matanya memandang ke arah mana? Jari. Ya, memandang ke arah jari. Wallahu a'lam. Mungkin demikian ya. Cukup insyaallah.